Fenomena bongkar pasang personel sering terjadi dalam perjalanan sebuah grup band. Pilihan untuk hengkang dari sebuah band seringkali dinilai negatif oleh para penggemarnya. Mereka menggebiah-uyah dengan anggapan bahwa keluarnya salah satu member berarti menghancurkan keberlangsungan karir sebuah band. Perjalanan karir sebuah grup band menjadi gempar ketika salah satu atau beberapa personelnya menyatakan mengundurkan diri. Apalagi band tersebut merupakan band besar dengan jutaan penggemar, dan hal ini ternyata dialami oleh Killing Me Inside. Ini dia 11 mantan personil Killing Me Inside. Mari kita simak videonya. Yang pertama, Raka Ciril Damar, sebagai gitaris dari tahun 2005 sampai tahun 2008. Pada pertengahan 2008, Raka terpaksa mengundurkan diri untuk bergabung dengan band lain karena beberapa alasan. Gue harus mengundurkan diri dari band ini karena adanya bentrok antara dua band yaitu Killing Me Inside dan Viera. Kedua band ini akan menjalankan kontrak di mana suatu pihak tidak membolehkan playernya untuk mempunyai lebih dari satu band. Saat ini gue berada di posisi yang bagi gue hasil akhirnya sama sekali bukan apa yang gue inginkan. Di mana gue diharuskan untuk memilih Viera yang disebabkan oleh suatu faktor keluarga, yang sama sekali gak bisa gue tolak, kata Raka seperti yang dituliskan di blog MySpace Killing Me Inside. Yang kedua, Sansan. Sansan sebagai vokalis dari tahun 2005 sampai tahun 2009. Sansan sang vokalis menyatakan keinginannya untuk keluar karena ingin fokus bersama Pee-wee Gaskins, sebuah band pop punk yang ia bentuk bersama Doechii, musik yang lebih ringan dan sesuai selera Sansan saat itu. Serta diketahui juga bahwa Sansan lebih menyukai tongkrongan bersama Pee-wee Gaskins, dia merasa lebih nyaman di sana daripada bersama Killing Me Inside. Sansan sendiri sebelum bergabung dengan Killing Me Inside, Sansan pernah memiliki band yang dia bentuk bersama teman-teman sekolahnya untuk sekedar bermain di pensi. Sansan menjadi vokalis sekaligus gitaris dan cukup membuat dirinya dikenal saat itu. Hal ini juga yang mungkin membuatnya lebih memilih Pee-wee Gaskins. Karena saat Doechii mengajak Sansan untuk bergabung dengan PWG, Doechii mengatakan bahwa di sini dia harus bernyanyi sambil bermain gitar. Yang ketiga, Randy. Randy sebagai drummer dari tahun 2005 sampai tahun 2009. Randy Pradipta merupakan drummer Killing Me Inside yang pertama. Dia bersama Onadio dan Joshapat adalah orang pertama yang mencetuskan ide untuk membentuk sebuah band. Bisa dibilang Randy Pradipta adalah yang paling misterius di antara mantan personil lainnya. Hal ini dikarenakan sulitnya mencari informasi terbaru perihal kehidupan dan karirnya setelah keluar dari band. Bersama Killing Me Inside, Randy Pradipta berhasil mengantarkan band ini menuju titik awal kesuksesannya. Mulai dari manggung di event-event kecil hingga menyelesaikan album pertama mereka yang berjudul A Fresh Start for Something New. Sayangnya di tengah pengerjaan materi untuk album kedua, Randy dan Sansan memutuskan keluar dari band. Randy sendiri mengaku ingin fokus menyelesaikan pendidikan demi kehidupan masa depan dan juga benar-benar ingin meninggalkan dunia musik. Yang keempat, anak Agung Gede. Agung sebagai basis tahun 2009 sampai tahun 2010. Anak Agung Gede salah satu basis terbaik dan mempunyai skill yang tinggi dalam bermain bass. Alasan Agung keluar dari Killing Me Inside karena adanya ketidakcocokan dengan salah satu personil Killing Me Inside. Yang kelima, Davi Frisya. Davi sebagai drummer tahun 2009 sampai tahun 2010. Davi Frisya sang drummer secara resmi sudah nggak lagi menjadi personil dari band yang kini digawangi oleh Onat dan Joshapat. Melalui akun Twitternya, Davi mengumumkan kabar tersebut. Dengan ini saya menyatakan kalau saya sudah bukan lagi drummer dari Killing Me Inside. Terima kasih teman-teman yang sudah mendukung saya selama ini. Melalui akun Twitternya masing-masing, Onat dan Joshapat pun juga menyampaikan salam perpisahan dengan mantan drummernya tersebut. Tentunya dengan dukungan satu sama lain. Yang keenam, Onadio Leonardo. Onat sebagai vokalis dan ex-basis tahun 2005 sampai tahun 2014.
Onadio Leonardo mengawali karirnya di industri musik dari band pertamanya, Killing Me Inside. Onat lalu dikeluarkan dari band tersebut karena dianggap berperilaku buruk dan menyebarkan pengaruh tidak baik kepada personel lain. Pada saat itu, Onat mengaku bingung mengapa ia sebagai orang yang membentuk band tersebut harus dikeluarkan. Pada saat itu, pihak band memang melakukan voting dan hasilnya Onat diminta meninggalkan Killing Me Inside. Yang ketujuh, Putra Pra Ramadan atau yang disapa Putceh, sebagai drummer tahun 2011 sampai tahun 2016. Sempat menggemparkan dunia permusikan tanah air, setelah diambilnya keputusan untuk keluar dari band yang sudah membesarkan namanya, kurang lebih 5 tahun berjalan bersama dan sudah melewati banyak panggung. Akhirnya pada tahun 2016, drummer Killing Me Inside ini memilih hengkang dari band. Terkait keputusannya keluar dari Killing Me Inside, kasarnya becandaannya udah nggak nyambung. Sampai ya nyambung-nyambungnya salah satunya ke Sunrise. Jadi gue waktu itu disuruh cabut dari Sunrise. Berkali-kali di meeting in sendiri, gue disuruh cabut, paparnya. Kalau gue nggak cabut dari Sunrise, gajian gue beda. Itu masalah duitnya. Tapi gue bodoh amat masalah duit. Karena gue ngeband bukan karena duit. Gue emang pengen jadi musisi aja, lanjutnya. Duit bukan jadi masalah bagi Putra. Ia pun mengatakan, di saat dirinya merasa udah nggak klop, dia bakal cabut. Gue nggak lihat dari masalah duit, tapi gue lihat secara sebagai musisi, jadi gue antara player lain. Semuanya berhubungan sama musik. Kalau gue udah nggak klop lagi di situ, ya gue cabut dari situ. Biarpun di situ ada duitnya, di tempat baru nggak ada duitnya, tegasnya. Yang kedelapan, Safira Salsabila Razak, sebagai vokalis tahun 2014 sampai tahun 2018. 2 tahun setelah keluarnya Putra, lagi-lagi mereka harus kehilangan vokalisnya. Fira Razak akhirnya memilih untuk keluar setelah resmi menikah pada tanggal 5 Februari tahun 2017 dengan Vanda Yams aka Hervanda Akbar. Namun bukan hanya itu saja, faktor sudah tidak adanya lagi kecocokan atau chemistry antara Fira dengan band juga yang turut mendorong keputusannya untuk meninggalkan band. Dan pada akhirnya posisi Fira digantikan oleh Ayu Ratna. Namun hadirnya Ayu bukanlah sebagai vokalis tetap melainkan hanya sebagai sebuah project duet Killing Me Inside Fat Ayu. Dan jadilah formasi mereka kembali berubah. Yang ke-9 Angga Tetsuya, sebagai basis tahun 2010 sampai tahun 2018. Tak berselang terlalu lama, setelah sebelumnya kehilangan sang vokalis yaitu Fira Razak, kurang lebih hampir setahun setelah itu atau tepatnya di bulan Maret tahun 2018 mereka lagi-lagi harus kehilangan salah satu personilnya. Angga Tetsuya selaku basis Killing Me Inside memutuskan untuk hengkang dari band ini. Tidak ada klarifikasi atau info yang pasti tentang alasan yang jelas tentang apa yang menyebabkan dia harus keluar. Namun sejauh ini diketahui bahwa Angga Tetsuya sedang belajar menjadi seorang profesional tato artis. Selain hobi skateboard, Angga memang dikenal cukup menyukai seni tato. Yang ke-10, Rudy. Rudy sebagai keyboardis tahun 2009 sampai tahun 2019. Hampir selama 1 tahun bersama Ayu Ratna, pada akhirnya Ayu tidak bisa meneruskan proyek duetnya dengan Kilems, dan digantikan oleh Yo Tirta mantan vokalis dari Saint Loco. Bukan hanya itu saja, ternyata Rudy juga keluar dari band. Selera yang sudah tidak terlalu interest dengan musik keras, kondisi vokal yang sudah tidak terlalu prima untuk skrip, merasa bosan dengan hiruk-pikuk manggung, ditambah kesibukannya dalam mengurus bisnis keluarga tentang beras organik, menjadikan itu semua semakin membulatkan tekad Rudy untuk keluar dari Killing Me Inside.